banyak mahasiswa yang juga perlu dimotivasi. Oke, jika kita harus membaca sambil menganalisa, bukan hanya untuk kesenangan, agar bisa menginternalisasi gaya bahasa atau tulisan suatu karya itu bagaimana? Tadi di awal mungkin ini Ustadz Alvan tadi sempat miss ya di awal-awal, karena masuknya tadi mungkin di tengah-tengah. Jadi caranya adalah dengan menyalin. Jadi setelah kita, misalkan saya baca buku, oh ini menarik gitu, sampai selesai, tapi saya perlu belajar ini bagaimana cara dia menulis ya, tadi disalin. Dengan menyalin, kita lebih membaca dengan lebih perlahan gitu, itu akan menginternalisasi gaya bahasa. Gitu. Oke, sudah. Berikutnya, bahasa sederhana. Bagaimana jika ternyata oleh editor justru diminta merevisi? Nah, ini jadi kalau yang sepengetahuan saya ya, editor itu memang biasanya mengoreksi dari segi sudut pandang dan cara penyampaian. Jadi bukan mengoreksi tata bahasa. Gitu. Ya ada sih mengoreksi tata bahasa, iya. Tapi nanti ada yang kalau tanda baca dan lain sebagainya itu di bagian meriksa aksara gitu. Tapi kalau editor itu memang lebih ke kontennya. Nah, caranya adalah bagaimana kita menemukan editor yang tepat gitu. Kalau saya pernah ustadz-ustadzah mungkin atau teman-teman Putri gitu pernah baca novelnya Hati Suhita yang ditulis oleh Bu Nyai Hilma Anis, beliau masuk pondok pesantren gitu kan. Nah, editor beliau itu benar-benar mendampingi beliau dari awal, menjadi teman diskusi gitu. Jadi ya kita memang harus menemukan editor yang beras seperti teman gitu, yang benar-benar menganggap karya kita itu sebagai anak bersama yang harus dibaguskan gitu. Jadi memang harus menyamakan sudut pandang dulu sama visi misi penulisan buku itu yang mau disampaikan apa sih. Jadi dari berangkat dari sana gitu. Nanti baru cara penyampaian. Dan bahasa yang sederhana itu boleh kok menggunakan istilah-istilah yang rumit, tapi sesuai konteksnya. Hanya memang bahasa yang simpel itu maksudnya lebih mudah lebih berterima, lebih bisa diterima oleh orang. Kurang lebih begitu. Terus, ini tips trik menulis buku agar lolos ke penerbit. Menerbitkan dibina guru, gampang lolos, tapi cetak sendiri ya. Jadi kalau menulis buku agar lolos ke penerbit, bisa ikut itu ya, perhatikan websitenya. Kemudian sekarang lagi ada Gramedia Writing Project. Jadi kita nulis, kita submit, nanti dievaluasi gitu. Jadi sering-sering buka websitenya penerbit. Kemudian yang kedua, kita bisa bikin personal branding, entah itu di Instagram atau kemarin Ustazah Yuma bilang ada platform buat Wattpad atau Storyal. Kalau karya kita dibaca banyak orang, nanti penerbit itu akan datang sendiri kok. Gitu. Selebihnya ya ikut kompetisi, misalkan menulis yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta, misalkan, atau menulis cerpen di koran. Nah itu bisa lebih kita sering nanti dikenal gitu. Jadi memang harus membangun rekam jejak dulu di dunia penulisan, baru bisa juga langsung diajukan ke penerbit. Kita jelas dulu genrenya kita mau apa. Misalkan mau buku teks tentang bahasa Indonesia, misalkan, ya kita hubungi penerbit yang dia memang menerbitkan karya tentang itu. Kita mau nulis novel, yang itu novelnya cocok dengan gayanya Gramedia, misalkan, oh saya mau diterbitkan di Bentang Pustaka, ya kita harus baca karya-karya orang yang diterbitkan di Bentang Pustaka. Gitu. Kepada siapa saja sebaiknya kita meminta pendapat atas tulisan kita? Siapa saja pembaca yang mau baca. Gitu. Jadi kalau bisa, terutama kepada orang yang bersedia jujur. Ini kayaknya nggak cocok deh, ini terlalu melo, ini kalimatnya tolong diganti deh, ini kayaknya begini deh. Jadi berikan karya kita kepada orang yang bersedia jujur untuk memberikan umpan balik atau masukan kepada kita. Gitu. Biasanya memang ya kita publikasikan saja, dijadikan caption Instagram, ditulis di blog, di Wattpad,
Biasanya kalau di Wattpad itu kan ada komentar-komentar dari pembaca. Nah, di sana nanti kita bisa tahu gitu respon pembaca. Kemudian kiat-kiat khusus lebih percaya diri. Tulis aja gitu. Tulisan itu akan menemukan pembacanya sendiri kok. Kalau orang misalkan teman kita kok tulisanmu gini ya, dia nggak cocok ya, berarti memang dia bukan target pasar untuk tulisan kita gitu. Kalau misalkan diberikan masukan, iya kita terima, kita koreksi, misalkan ini tetap bahasanya salah gitu, iya, tapi percaya diri aja gitu. Setiap tulisan akan menemukan pembacanya sendiri. Gitu. Next, metafora. Metafora ini belajarnya lama, harus ikut kelasnya sendiri. Ada teorinya sendiri. Kalau mau baca tentang metafora itu apa, bisa buka-buka lagi buku bahasa Indonesia SMA. Jadi di sana atau SMP gitu. Metafora itu apa sih gitu. Atau di internet banyak, di Google, kemudian belajar dari ada materinya sendiri itu, tidak bisa, ada 4 atau 5 sesi khusus bahas tentang metafora. Kalau untuk parafrase itu bisa dilakukan kalau kita punya pertanyaan kata. Oh, ini sinonimnya apa ya? Gitu. Kembali lagi ke pasal awal gitu. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Gitu. Tulisan bernilai tinggi ini gimana ya? Saya juga tidak tahu bernilai tinggi itu maksudnya bisa dijual mahal atau bagaimana. Karena tulisan itu personal sekali sih gitu. Maksudnya saya tidak paham ya pertanyaannya, nanti mungkin bisa diperjelas ini Mas atau Mbak Ogi atau Bu Ogi, saya tidak tahu. Oke. Saya lanjut ke yang tadi belum tanya ya. Menurut Ustazah, kalimat yang baik atau kalimat yang benar? Kalimat yang baik dan benar tidak bisa dipilih salah satu. Gini, minimal syarat terpenuhinya bikin kalimat itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu kalau kalimat verba yang mengandung kata kerja. Kalau kalimat nomina, misalkan saya Anissa, ya subjek predikat saja. Sudah cukup gitu, itu aja. Gitu. Nanti dikembangkan berikutnya. Itu syarat minimal ya, syarat minimal membuat kalimat. Nanti bisa, kalau yang masih SMA bisa daftar di STKIP Al-Hikmah, masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini bisa belajar bahasa lebih banyak di sana. Atau nanti minta Laskar Literasi mengadakan kelas bahasa. Gitu. Menurut kakak lebih bagus buku fisik atau buku digital? Ini preferensi aja sih. Kalau saya suka buku fisik, tapi buku digital juga asik gitu. Kalau teman-teman misalkan mau patungan nih di Gramedia Digital kan 90.000 sebulan. Itu bisa untuk 5 device. Bagi aja itu urunan 90.000 dibagi 5. Nah, 18 ribuan kan. Gitu. Jadi urunan aja, jadi bisa dibaca lewat itu. Jadi kenapa? Karena ada novel-novel yang biasanya hanya kita baca sekali sudah gitu kan. Nah, itu di Gramedia Digital bisa kita manfaatkan gitu. Oh ya, ini menarik tapi ya sudah nggak perlu dimiliki gitu. Jadi udah dibaca aja. Saya biasanya gitu. Saya screening dulu, kalau bagus baru nanti saya beli gitu untuk koleksi gitu. Karena memang saya masih suka buku buku fisik gitu ya. Jenis paragraf ineratif. Waduh, saya mohon maaf ya, Ustazah Nikmah, saya juga tidak paham paragraf ineratif. Saya tidak menyinggung paragraf ineratif sama sekali hari ini, dan saya bukan background-nya bukan bahasa Indonesia, jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tuh, nanti mungkin bisa dibantu teman-teman bahasa Indonesia. Boleh diskusi, datang ke Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah. Itu ya. Ini tadi sudah konteksnya perbedaan cara pandang. Sebentar. Bagaimana tulisan bernilai tinggi? Ini saya skip ya, parameter tulisan bernilai tinggi itu saya juga tidak paham. Oke. Kadang terutama menyelesaikan buku fiksi hingga lama. Nah, buat jurnal baca.
buat jurnal baca, buat jurnal review. Kalau Bill Gates itu di websitenya dia tulis gitu, buku ini tentang apa sih, jadi dia menceritakan kembali. Nanti kalau misalkan dia lupa buku ini tentang apa, dia bisa buka arsip itu. Sama, kita buat bisa mengarsip itu, bikin aja blog khusus buat nulis itu gitu. Atau kalau mau dipublikasi ya kita buat sendiri aja, bisa ditulis tangan atau digitalisasi kita ketik. Jadi nanti bisa kita sortir, kita cari lagi kalau kita mau, oh ya saya mau baca buku ini tentang apa sih gitu. Jadi kita ceritakan ulang. Sama seperti kalau kita belajar gitu loh, kita belajar matematika, kita akan bisa lebih ahli kalau kita menyampaikan kembali, mengajarkan kembali gitu. Jadi kalau kita baca, kita mau ingat buku ini tentang apa, kita sampaikan lagi, kita tulis yang kita sukai apa, yang kita tidak sukai apa, ceritanya tentang apa gitu. Next, saya menulis buku macet belum jadi-jadi karena tidak fokus. Ini pertanyaan atau menyindir ya? Apa yang seharusnya saya lakukan? Terima kasih pertanyaannya. Ini sama dengan pertanyaan saya. Sebenarnya kalau tips, saya belum melakukan ini ya, tapi ini tips dari Pak AS Laksana. Sediakan waktu khusus setiap hari, waktu yang sama untuk menulis gitu. Atau kalau teman-teman pernah mendengar tentang Prof. Imam Suprayogo, mantan rektor UIN Malang, itu beliaunya rajin menulis blog sampai menghasilkan 1000 tulisan lebih. Tipsnya adalah beliau menulis 1 tulisan setiap hari setelah subuh. Jadi setelah subuh menjelang beraktivitas itu beliau menulis 1 artikel gitu di blog, dan itu konsisten gitu. Mungkin bisa digunakan untuk itu. Kalau misalkan ada anak muda yang dia full ibu rumah tangga, dia punya 2 anak, tipsnya ketika menulis adalah dia menulis ketika anak-anaknya tidur, jadi malam gitu menjelang tidur gitu. Kalau beliau pernah memberikan tips, anak-anak tidur jam 9, dia akan tidur, biasanya tertidur bareng, nanti jam 12 atau dini hari dia bangun untuk menulis gitu. Dan dia berhasil menerbitkan bukunya gitu. Mungkin cerita dari orang-orang yang sukses saja, karena kalau cerita ke saya juga tidak tahu harus menjawab apa. Itu pertanyaan untuk diri saya sendiri juga. Terima kasih. Mengajak mahasiswa yang kinestetik untuk berminat menulis. Menurut saya, gaya belajar itu spektrum, artinya setiap orang punya kecenderungan itu. Memang yang lebih dominan kinestetik. Saya punya mahasiswa kinestetik, tapi dia mau membaca kok. Gitu. Jadi memang yang harus ditemukan adalah kebiasaan membaca dulu. Kalau bacaannya itu sudah banyak, biasanya dia akan punya keinginan untuk menulis. Gitu. Jadi minat itu dibentuknya tidak cepat. Jadi memang butuh waktu. Literasi anak-anak, jika anak tidak suka didongengkan, waduh, apa ya? Mungkin kalau yang saya baca, nanti bisa baca tips-tips read aloud, ada bukunya, membaca nyaring. Mungkin ada faktor yang itu nanti bisa dicari tahu lagi. Saya juga tidak tahu, karena tips yang saya pahami, karena saya juga belum mempraktekkan. Ini untuk anak-anak usia dini itu suka didongengkan. Kalau misalkan anaknya itu sudah bisa baca dan dia tidak suka didongengi, berarti kita hanya perlu untuk menyuplai atau memberikan anak-anak itu memaparkan dengan buku-buku yang kira-kira dia sukai. Misalkan dia suka dinosaurus gitu, ya sudah kita berikan buku tentang dinosaurus semuanya gitu. Tidak apa-apa, gitu. Dimulai dari apa yang dia sukai dulu. Gitu. Mungkin itu saya cek lagi. Oke, sudah. Menulis secara konsisten, jawabannya tadi sama ya. Dibuat time waktu yang sama, kapan, gimana gitu, yang pernah gitu. Ada seorang penulis yang saya lupa siapa namanya. Setiap pagi, karena penulis, dia memang profesinya penulis, dan beliau menganggap penulis itu kan dia berangkat kerja ya. Jadi dia pagi, dia bersiap, dia ganti baju, itu
baju yang rapi, kemudian dia masuk ke ruang kerjanya. Ruang kerjanya itu di dalam rumahnya dia, gitu. Tapi dia membuat suasana yang khusus bahwa dia memang mau menulis, gitu. Oh, maaf. Pertanyaannya. Bu, beri contoh jurnal baca. Oke, tadi sudah ya di PowerPoint. Nanti bisa minta ke panitia ya, nanti ditagihkan ke saya bisa bagikan Excel saya. Excelnya bisa dimodifikasi sendiri, itu hanya kategorisasi yang bisa saya lakukan. Nanti insya Allah dibagikan. Jurnal baca yang saya punya itu masih berupa Excel saja, jadi hanya judul buku saja dan tahun, misalkan tahun berapa, judulnya apa gitu. Kalau mau buat lebih lagi ya berarti membuat resume atau review. Menarik perhatian anak SD untuk menulis. Menarik perhatian anak SD untuk menulis. Mungkin bisa jadi dimulai dengan dia baca apa, nanti kita minta dia menceritakan kembali. Tidak harus pakai tulisan dulu. Dia boleh misalkan menggambar, membuat ilustrasi gitu. Nanti menulis dengan kalimat pendek-pendek. Atau mungkin bercerita, atau mungkin misalkan kita minta anak itu menulis surat untuk kita, gitu. Kalimatnya pendek-pendek aja, gitu. Misalkan coba diceritakan kemarin aktivitasnya apa, gitu. Akan nanti ditulis, dikirimkan di amplop, gitu. Terus nanti kita balas dengan tulisan juga, gitu. Itu cara yang dilakukan oleh ayah saya. Jadi ayah saya dulu itu merantau di Kalimantan, kemudian saya di Jawa, gitu. Jadi dulu belum ada telepon, belum ada video call ya. Jadi media yang satu-satunya digunakan untuk komunikasi adalah surat menyurat. Jadi ayah saya menulis surat untuk ibu, dan saya diberikan kesempatan sendiri gitu untuk menulis surat saya sendiri untuk ayah saya gitu. Jadi mungkin bisa digunakan itu. Jadi surat menyurat dari orang tua ke anak atau dari guru ke murid. Gitu. Bisa juga kita ngirim surat duluan gitu. Apa kabar gitu. Kemarin sibuk apa? Kemarin dimasakkan apa oleh ibu? Misalkan kemarin menu makanannya apa? Misalkan. Nah itu bisa dibalas dengan satu atau dua kalimat gitu. Di amplop yang lucu-lucu. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Gitu. Mengawali menulis satu kalimat saja boleh, jadi tidak ada minimalnya, boleh satu kalimat saja. Ya mau menulis apa saja boleh, misalkan menulis caption Instagram gitu. Kalau di Instagram itu ada tantangan biasanya di awal tahun, di Januari itu ada 30 hari menulis gitu. Jadi 30 hari menulis caption. Nah, itu bisa kita menulis apa aja, terserah mau bercerita, mau beropini, mau apapun gitu. Itu teknik namanya free writing atau menulis bebas. Komunitas. Kalau komunitas menulis bisa di Facebook itu ada namanya nulis aja dulu, NAD. Di sana komunitasnya lebih kondusif daripada komunitas bisa menulis. Jadi nulis aja dulu, cari aja di Facebook, nanti bisa gabung di sana, kita bisa posting tulisan, nanti diberikan kritik dan saran oleh anggota-anggota yang lainnya, gitu. Mungkin itu, oke. Pertanyaannya sudah habis. Terima kasih. Ini ada di, sebentar saya buka chat dulu ya. Oke. Oke, sudah ada. Oke, sudah terakhir ya ini ya. Mohon maaf tadi saya tidak baca chat karena memang internet saya harus bergantian. Nah, sekarang ini ada mumpung nanti sebelum kembali ke moderator saya mau masukkannya. Ini saya karena pollingnya itu karena akun Slido saya gratis, jadi pollingnya hanya bisa 3. Saya mau teman-teman memberikan sebelum dari panitia ini diberikan untuk saya saja. Jadi skornya
tidak akan saya tampilkan. Saya hide. Oke. Apakah webinar hari ini, khususnya materi saya ini, ada manfaatnya buat teman-teman sekalian? Silakan diberikan rating 1 sampai 10. Ini di luar kinerja panitia yang luar biasa ya. Jadi ini monggo diberikan rating untuk saya saja. Saya tidak bisa, ini saya mau nambah polling lagi, tidak bisa karena harus satu hari atau satu event harus polling. Hanya 3 polling, tadi vote pollingnya sudah selesai. Ini kalau mau saya hapus bisa mungkin ya. Masih 8 orang, silahkan. Nah, tadi polling yang awal sudah saya hapus. Setelah polling ini, jadi saya akan ada buka polling lagi untuk memberikan masukan kepada saya selaku pemateri. Masih ada 2 menit, nggak apa-apa ya Angga ya? Aman-aman. Oke. 14. Ya, silahkan masuk ke slido.com lagi. Ya, ini yang polling berikutnya juga sudah saya buka. Oh maaf, hanya 1 polling ya yang buka ya. Sorry. Oke, masih 14 orang, silahkan. Pesertanya ada berapa ini? Pesertanya berapa? Mas Angga? 67. 67. Ya Allah, ayo yang voting baru 15 orang. Saya tunggu sampai 30. Oke, nanti kemarin itu saya sudah menyeleksi, mana catatan saya ya? Menyeleksi survei yang saya berikan ke panitia yang 32 orang peserta. Saya sudah pilih 2 orang yang jawaban pembongkaran paragrafnya itu cukup bagus gitu. Saya tidak tahu apakah hari ini hadir atau tidak. Kalau tidak berarti nanti saya pilih yang lainnya. Tadi yang kuisnya yang menang Bu Endang gitu kan, Ustazah Endang. Jadi nanti silakan menghubungi panitia terkait dengan pencairan voucher bukunya 50.000. Yang dari pengisian survei itu ada datanya. Sebentar. Saya ambil dulu ya. Sebentar. Oke, ini saya sudah buka catatannya. Apakah Vivi Felita dari IAIN Ponorogo hadir hari ini? Sebentar, saya tidak bisa buat. Mas Angga bisa dibantu cari. Halo? Iya. Halo? Bisa dibantu cari tidak ada peserta yang namanya Vivi Felita dari IAIN Ponorogo hari ini? Namanya bisa diulang, Ustazah? Vivi Felita dari IAIN Ponorogo. Kalau yang di Zoom nggak ada kelihatannya. Oh, di Zoom nggak ada. Mungkin, oh ya, yang ini YouTube-nya online nggak? Iya, online YouTube-nya. Oke, teman-teman yang di YouTube juga masih bisa boleh nuliskan Q&A ya.
Di slido.com kodenya masih sama. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Nanti bisa diberikan keterangan dari YouTube. Oke, sudah ya 18 orang aja menunggu. Nanti kasihan yang lainnya. Oke, ini poll terakhir. Silahkan memberikan masukan atau kritik dan saran buat pemateri. Boleh juga nanti nitip kritik dan saran bagi panitia. Silahkan ditulis. Ini open text, jadi oh ya, hasilnya saya sembunyikan aja. Oke. Hasilnya saya sembunyikan, nanti jadi bahan refleksi buat saya. Baru satu. Oke, sambil menunggu bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih ya. Sebentar, saya tutup dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak materi dari awal maupun dari tengah sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini, yang sedikit ini bermanfaat karena materi ini saya sarikan dari kelas menulisnya. Kalau teman-teman mau, selama pandemi ini banyak sekali kelas-kelas yang dibuka. Silakan masuk ke Tempo Institute. Kalau nggak salah di sana ada beberapa kelas gratis untuk dua kelas kalau nggak salah. Saya lupa satunya menulis apa gitu. Nanti bisa cek saja di Tempo Institute, itu ada kelas menulis gratis. Jadi ada materi-materinya lewat video-video gitu, kita bisa belajar. Atau cari aja kelas-kelas menulis online yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan mau nulis essay, bisa ikut kelasnya eseis gitu. Mau menulis novel bisa ikut kelasnya AS Laksana atau kelasnya Dewi Lestari. Memang ada investasinya gitu. Tapi kalau teman-teman memang mau dan berniat untuk mengasah keterampilan, bisa nabung nanti ikut kelas menulis itu. Dan yang paling penting berlatih. Nah, latihannya itu bisa diposting tadi di Facebook, bisa ikut gabung di Facebooknya Nulis Aja Dulu, atau bisa di platform seperti Wattpad, Storyal.co. Kemudian coba kalau misalkan mau menulis essay bisa dikirim ke conversation.com atau ke Mojo atau ke apa ya, ke IB Times sesuai dengan keahlian teman-teman. Misalkan mau nulis essay keislaman bisa ke ibtimes.com, itu punyanya teman-teman Muhammadiyah gitu. Jadi mau nulis opini-opini keislaman bisa di sana. Kalau mau nulis fiksi ya tadi di Storyal dan Wattpad. Itu mungkin dari saya. Terima kasih kesempatannya untuk berbagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliknya masih dibuka ya. Ya, bagi peserta sekalian yang belum mengisi polling, silahkan mengisi terlebih dahulu di slido.com. Lalu untuk informasi-informasi selanjutnya terkait dengan pemenang kuis dan pemenang tadi ya yang di survei di awal-awal yang dilakukan oleh Ustazah akan diberitahukan lebih lanjut di grup WhatsApp. Jadi untuk semuanya silakan untuk terus cek di grup WhatsApp-nya. Di grup WhatsApp juga nantinya akan diberikan tentang informasi bagaimana cara mendapatkan e-sertifikat. Cara mendapatkan e-sertifikatnya nanti itu adalah mengisi di Google Form yang nantinya akan langsung muncul di e-sertifikat. Nanti untuk linknya dicek di grup WhatsApp peserta keluarga webinar Laskar Literasi. Baiklah, saya sebagai moderator, saya Angga sebagai moderator pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa dan juga Ustazah Anissa Fatwasari, SPD MSC yang telah memberikan kita materi dan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan untuk itu berakhirlah selesai semua rangkaian acara webinar Laskar Literasi pada tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 dengan tema mengasah. Untuk itu saya Nurul Bilad sebagai MC pada webinar kali ini mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta sekalian
Ustadz Ustazah yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan semua rangkaian acara webinar Laskar Literasi pada kali ini. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, perbuatan, dan segalanya. Dan untuk itu, marilah kita menutup acara webinar Laskar Literasi dengan bersama-sama melafazkan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Baik, sebelum leave dari Zoom, boleh mungkin semuanya up foto dulu, mengaktifkan kameranya, mengaktifkan videonya untuk bersama. Persilahkan kepada semua peserta, Ustadz Ustazah, untuk mengaktifkan videonya. Oke. Mungkin operator bisa membantu untuk men-screenshotkan. Jadi semua tangannya begini, Laskar Literasi. Oke, jadi seperti kemarin ya, jika saya mengatakan Laskar Literasi, peserta-peserta sekalian, Ustadz Ustazah boleh mengatakan semangat mencari, setia berbagi. Sekali lagi, jika saya mengatakan Laskar Literasi, teman-teman atau peserta sekalian boleh mengatakan semangat mencari, setia berbagi. Oke, mengerti ya? Laskar Literasi. Semangat mencari, setia berbagi. Setia berbagi. Oke, satu kali lagi. Mencari, setia berbagi. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali di acara yang lebih berbeda, yang lebih baik, dan cara lebih spektakuler dari yang sekarang ini. Saya tutup dengan nun wal qalami masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, tambahan informasi sekali lagi untuk mengisi. Ya, tambahan informasi untuk peserta-peserta sekalian. Jadi proyek akhir dari webinar ini adalah pembuatan antologi ya. Pembuatan antologi yang nanti akan di SPNK. Kita akan bantu SPNK. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya silahkan cek WA ya. Jadi dari webinar ini kita akan memproduksi suatu karya. Jadi bukan hanya menulis secara teori tapi benar-benar ada hasilnya. Akan chat di grup WhatsApp. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk semuanya. Ya. Ririn. Bu. Yes, Assalamualaikum. Bu Ana, Bu Rofi. Sudah bahas 3 kali dengan itu. Apa lagi? Surate. Apa lagi? Tutup. Assalamualaikum Bu Tutu. Izin lagu ya. Bagi peserta yang belum live, mungkin bisa dilihat kuesioner yang telah dibagikan di grup WhatsApp ya.